Kita bangsa bermartabat satu, bukan pakai. Ini cuma dua negara dunia pakai curah, Bangladesh, Indonesia. Malu-maluin aja. Luhut Binsar Panjaitan lagi-lagi membuat berita menghebohkan. Setelah viral tiket masuk di Candi Borobudur, kini dirinya ingin pemerintah hapus minyak goreng curah. Apa yang sebenarnya yang ditargetkan Luhut ingin menghapuskan minyak goreng curah? Presiden merintahkan saya mengurus minyak goreng. Tidak ada lagi curah. Jadi sekarang kemasan sederhana. Karena juga curah itu kurang higienis. Tarik ulur rencana pemerintah hapus minyak goreng curah. Dilansir dari tirto.id. Nanti secara bertahap kita akan hilangkan minyak goreng curah menuju kemasan sederhana. Karena curah itu kurang higienis. Itu yang akan kita lakukan. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan di atas bukan hal baru. Pemerintah sempat melempar wacana melarang penjualan minyak goreng curah pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Kementerian Perdagangan saat itu berdalih penghapusan dilakukan karena harga minyak goreng curah cenderung sensitif, terutama terhadap perubahan harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang mengikuti patokan harga internasional. Kondisinya tentu berbeda dengan minyak kemasan yang bisa disimpan dalam jangka panjang, sehingga harganya relatif terkendali. Hal ini karena produk dikemas dan bisa disimpan serta dapat bertahan lama. Namun keinginan Luhut kembali mendorong wacana lama ini tentu bukan tanpa alasan. Upaya menghilangkan minyak goreng curah dan menggantikannya ke dalam kemasan sederhana dilakukannya sebagai bagian dari upaya menstabilkan harga minyak goreng di lapangan. Kita berharap harga normal minyak goreng curah ini sekarang kan sudah berjalan. Tidak bisa juga terus begini, ujar Luhut. Harga kemasan menjadi mahal. Dari sisi harga, juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi memastikan bahwa minyak goreng dalam kemasan sederhana pengganti curah akan tetap dijual berdasarkan harga eceran tertinggi. Ia menjamin tidak ada biaya tambahan untuk kemasan tersebut. Tarifnya sendiri kemarin Pak Menko Luhut bilang akan tetap Rp14.000 per liter. Tapi ini prosesnya masih akan terus dibicarakan, kata Jody kepada reporter Tirto. Sementara itu, saat disinggung mulai kapan diberlakukannya, Jody enggan menjawab. Terlebih, dia memastikan bahwa saat ini fokus pemerintah sekarang masih dalam percepatan ekspor. Juga mengecek masalah distribusi hingga menurunkan harga ke level Rp14.000 per liter. Di sisi lain, Sahat Sinaga yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menambahkan, harga minyak goreng kemasan akan berbeda dengan minyak goreng curah yang memiliki harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Sahat memperkirakan ada kemungkinan akan melebihi Rp14.000 per liter yang disebabkan adanya biaya yang diperuntukkan untuk pengemasan. Tidak banyak, paling tambahnya Rp1.500. Biaya packing tidak banyak, ujarnya. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sendiri menyambut baik wacana pemerintah yang ingin menghapus minyak goreng curah. Namun, DMSI meminta agar distribusi minyak goreng curah dijalankan oleh perusahaan pemerintah atau badan usaha milik negara atau badan urusan logistik Bulog. Ketua DMSI, Sahat Sinaga menilai, penghapusan minyak goreng curah akan lebih efektif jika pemerintah mendistribusikannya. Sebab, pemerintah membuat aturan minyak goreng curah harus dijual sesuai harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Makanya minyak goreng ini distribusinya jangan ke swasta. Itu harus dilakukan pemerintah. Karena ke BUMN, Bulog margin sedikit akan dijalankan, ujar.
Tarik ulur rencana pemerintah hapus minyak goreng curah. Dilansir dari tirto.id. Nanti secara bertahap kita akan hilangkan minyak goreng curah menuju kemasan sederhana. Karena curah itu kurang higienis. Itu yang akan kita lakukan. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan di atas bukan hal baru. Pemerintah sempat melempar wacana melarang penjualan minyak goreng curah pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Kementerian Perdagangan saat itu berdalih penghapusan dilakukan karena harga minyak goreng curah cenderung sensitif, terutama terhadap perubahan harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang mengikuti patokan harga internasional. Kondisinya tentu berbeda dengan minyak kemasan yang bisa disimpan dalam jangka panjang, sehingga harganya relatif terkendali. Hal ini karena produk dikemas dan bisa disimpan serta dapat bertahan lama. Namun keinginan Luhut kembali mendorong wacana lama ini tentu bukan tanpa alasan. Upaya menghilangkan minyak goreng curah dan menggantikannya ke dalam kemasan sederhana dilakukannya sebagai bagian dari upaya menstabilkan harga minyak goreng di lapangan. Kita berharap harga normal minyak goreng curah ini sekarang kan sudah berjalan. Tidak bisa juga terus begini, ujar Luhut. Harga kemasan menjadi mahal. Dari sisi harga, juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi memastikan bahwa minyak goreng dalam kemasan sederhana pengganti curah akan tetap dijual berdasarkan harga eceran tertinggi. Ia menjamin tidak ada biaya tambahan untuk kemasan tersebut. Tarifnya sendiri kemarin Pak Menko Luhut bilang akan tetap Rp14.000 per liter. Tapi ini prosesnya masih akan terus dibicarakan, kata Jody kepada reporter Tirto. Sementara itu, saat disinggung mulai kapan diberlakukannya, Jody enggan menjawab. Terlebih, dia memastikan bahwa saat ini fokus pemerintah sekarang masih dalam percepatan ekspor. Juga mengecek masalah distribusi hingga menurunkan harga ke level Rp14.000 per liter. Di sisi lain, Sahat Sinaga yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menambahkan, harga minyak goreng kemasan akan berbeda dengan minyak goreng curah yang memiliki harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Sahat memperkirakan ada kemungkinan akan melebihi Rp14.000 per liter yang disebabkan adanya biaya yang diperuntukkan untuk pengemasan. Tidak banyak, paling tambahnya Rp1.500. Biaya packing tidak banyak, ujarnya. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sendiri menyambut baik wacana pemerintah yang ingin menghapus minyak goreng curah. Namun, DMSI meminta agar distribusi minyak goreng curah dijalankan oleh perusahaan pemerintah atau badan usaha milik negara atau badan urusan logistik Bulog. Ketua DMSI, Sahat Sinaga menilai, penghapusan minyak goreng curah akan lebih efektif jika pemerintah mendistribusikannya. Sebab, pemerintah membuat aturan minyak goreng curah harus dijual sesuai harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Makanya minyak goreng ini distribusinya jangan ke swasta. Itu harus dilakukan pemerintah. Karena ke BUMN, Bulog margin sedikit akan dijalankan, ujar